Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, serta kesempatannya, sehingga pada pertemuan kali ini kita dapat melanjutkan pembahasan mengenai mata kuliah teknologi informasi dan multimedia. Kalau pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas dasar-dasar peran TI, ya, dan konvergensi teknologi, saatnya sekarang pada pertemuan kedua ini kita melihat apa saja sih aplikasi berbasis teknologi informasi yang diintegrasikan dengan multimedia pada kehidupan sehari-hari kita, ya. Kita mulai dari yang pertama, yaitu kita sering melihat e-commerce, ya. Kalau teman-teman sering beli atau mungkin sudah mulai berjualan secara online, banyak sekali platform-platform berbasiskan TI dan multimedia itu ada di sekitar kita, bahkan mungkin di smartphone kita seperti itu. Di mana aplikasi ini membantu kita untuk melakukan transaksi jual beli. Di mana waktu sebelumnya adalah kita kalau mau membeli sesuatu harus ke toko, atau ketika kita mau menjual sesuatu kita harus mempunyai toko yang modalnya sangat besar. Tetapi saat ini kita sudah dimudahkan dengan berbagai macam aplikasi yang bisa ada di smartphone kita bahkan gitu. Beberapa di antaranya yang terkenal di dunia, ya, misalnya seperti Amazon.com, eBay gitu, ya, Etsy gitu. Dan di Indonesia ada juga sendiri, ya, Tokopedia, Bukalapak, Shopee, bahkan toko-toko besar seperti Lotte Mart gitu, ya, Matahari juga sudah memiliki aplikasinya tersendiri. Di setiap aplikasi tentu saja mempunyai kelebihan dan kekurangan, ya. Tapi semuanya itu memudahkan kita untuk bertransaksi. Ketika teman-teman zaman dulu kita tidak pernah berpikir bahwa kalau kita menjual barang-barang yang receh itu bisa terjual ke luar negeri, sekarang dengan adanya aplikasi ini itu memudahkan kita, ya. Aplikasi berbasis teknologi berbasis e-commerce, kita mudah untuk berjual beli bahkan antar negara. Di sini saya ambil contoh. Di sini ada eBay dan Etsy, ya. Saya contoh ambil untuk contoh yang Etsy-nya. Oke, sudah saya bukakan. Oke, ya. Coba di sini teman-teman bisa lihat sendiri, ya. Di etsy.com seperti itu, di googling saja. Ini aplikasi marketplace, ya, e-commerce yang worldwide atau internasional gitu, internasional. Teman-teman bisa jual beli di sini, ya, asalkan teman-teman punya dompet yang namanya dompet digital, namanya PayPal kalau tidak salah. Harus punya PayPal dulu gitu. Oke, contohnya seperti ini. Bahkan tadi, ya, menarik ketika kita cari barang-barang dari Indonesia ibaratnya yang kita receh. Coba ini, karena dulu saya pernah mencari barang ini, kalung koin rupiah. Nah, ini di luar negeri itu barang-barang yang bernilai seni itu biasanya dihargai dengan harga yang cukup mahal. Ini saya tidak tahu teman-teman pernah bertemu enggak dengan mata uang 50-an, 100. Kita ngelihat sendiri bahwa mata uang 100 rupiah, ya, ditambah dengan ininya, ya, necklace-nya atau untuk kalung, ya. Ini saja dengan kita bisa hitung-hitung sendiri modalnya berapa itu yang seperti ini. Tapi ternyata dihargai dengan cukup mahal, yaitu 266.605. Anggap aja modalnya 10.000 lah, atau 50.000 lah, ya, untuk kalungnya. Kayaknya nggak sampai, ya, paling 10.000, 15.000 untuk kalung ini. Tapi ternyata dijualnya dengan harga yang sangat cukup fantastis, karena di luar negeri itu biasanya kita dihargai barang-barang seni seperti ini, dan sudah terjual 962 pieces, ya, atau buah gitu. Sama halnya yang lain 50. Bahkan di sini ada koin 50 rupiah gitu. Free shipping gitu. Dijual dengan harga 145.000. Kita lihat. Begitu juga barang-barang yang lainnya. Nah, ini kalau teman-teman sering melihatnya marketplace Indonesia seperti Shopee, Tokopedia, dan Bukalapak, ini salah satu yang luar negeri. Nah, kita melihat sendiri barang-barang lokal kita ternyata berharga juga ketika di luar. Nah, ini salah satu kelebihan dari aplikasi TI di bagian perdagangan. Kita coba barang-barang lainnya, ya, misalnya yang berbasis craft, ya, kerajinan
Oh, ini pakai bahasa Inggris ya. Apa ya? Traditional necklace for women. Kita lihat kalau di tempat-tempat wisata, teman-teman bisa lihat lah kalung-kalung atau gelang-gelang seperti ini tuh harganya berapa gitu. Mahal-mahalannya nggak sampai 50 lah. Tapi ternyata di sini bisa dijual dengan harga yang cukup fantastis ya. Dan ada yang beli seperti itu. Ini bahkan 4 ribuan yang terjual seperti itu. Saya nggak tahu historikalnya, mungkin punya historikal tersendiri. Tapi yang sederhana-sederhana seperti ini di Bali sering kan di tempat wisata pantai ada. Nah ini juga. Dan biasanya promosinya itu seperti ini. Only one available gitu. Gitu. Kalau only three left gitu. Biasanya memang dipakai bahasa-bahasa promosi seperti itu sehingga kepingin cepet-cepet beli. Ini untuk orang-orang barat ya, bule-bule gitu, mereka sangat menghargai kerajinan seperti ini. Dan ingat, daya beli di Indonesia dengan daya beli di barat, kita berbeda mata uang, kursnya juga berbeda. Menurut mereka mungkin 800.000 itu bukan harga yang mahal seperti itu, sehingga bisa dibeli gitu ya dengan harga seperti itu. Oke. Ini contohnya yang di Etsy. Teman-teman bisa daftar sendiri di situ ya. Asalkan tadi punya PayPal. PayPal itu syaratnya apa? Biasanya credit card, tapi credit card bisa diganti dengan Genius pakai BTPN gitu. Untuk transaksi-transaksi di luar negeri itu perlu yang namanya PayPal. Kemudian yang sering kita gunakan ialah Shopee ya. Di HP pasti teman-teman ada lah, di smartphone teman-teman Shopee gitu. Shopee. Nah, ini jual beli ya udah pada paham dan sebagainya. Dan ternyata Shopee saat ini juga luar negeri juga ya, luar negeri juga. Kadang saya juga beli barang-barang itu dikirimnya dari Cina gitu ya. Barang-barang dikirimnya dari luar negeri. Sampainya memang agak lebih lama, tapi ya harganya bisa lebih murah seperti itu untuk di aplikasi Shopee. Dan jangan hanya memanfaatkan aplikasi ini untuk sekali lagi untuk bersifat konsumtif atau teman-teman apa namanya hanya untuk beli aja. Coba teman-teman buka akun jualannya di Shopee dan mulai untuk jualan barang-barang eh, pribadi atau barang-barang yang teman-teman kepengen perdagangkan ya, nggak harus second. Tapi kalau teman-temannya supplier atau teman-teman kepengen dropship gitu, teman-teman juga bisa seperti itu. Nah, ini aplikasi Shopee dan di Purwokerto sendiri ada yang namanya kelas Shopee. Cuma sekarang sedang pandemi sehingga yang namanya kelas Shopee itu nggak ada. Shopee itu membuat kelas di berbagai penjuru Indonesia, salah satunya di Purwokerto. Dan istri saya ikut kelas itu karena istri saya juga jualan di Shopee. Ini ya. Kemarin ngobrol juga sama salah satu di antara kalian. Nah, ini baru buka kemarin kita goalsnya mau di star seller gitu, baru buka kemarin. Ini salah satu produknya dari istri saya, skincare gitu ya. Nah, ini bisa ikut kelas Shopee, syaratnya apa? Syaratnya teman-teman adalah punya atau jualan di Shopee. Udah clear, itu bisa ikut kelas Shopee-nya. Biasanya di kelas Shopee itu ketemuannya di hotel atau kalau lokalan ya di Andang Pangerenan atau balik ke Mambang kita ngobrol-ngobrol tentang kemajuan Shopee dan sebagainya. Banyak enggak sih perkembangannya, apa strateginya untuk mencapai star seller, terjual berapa dan sebagainya. Syaratnya adalah jualan. Ya, enggak dihitung laku apa enggaknya. Justru di situ nanti kita mau belajar bareng itu. Itu Shopee. Terus kemudian marketplace atau e-commerce lain bisa lewat website ya. Contohnya ini juga sekalian. Nah, ini juga punya istri ya. Ini tadi ya skincare. Kita bisa lewat website seperti ini. Bikin website eranya e-commerce ya karena era digital supaya penguatan bahwa kita punya toko gitu, punya website resmi dan sebagainya. Ini untuk penguatan bahwa kita serius, kita trusted seller dan sebagainya. Sehingga ini juga untuk penguatan, dibubuhkan dengan gambar-gambar yang menarik tentunya. Oke, itu. Atau bentuknya ada yang seperti ini gitu. Ini punya rekanan atau punya kenalan saya dulu satu komunitas. Ada perusahaan di Purwokerto dekat dari UMP ya. Namanya Kombas, PT Kombas Internasional kalau tidak salah. Nah, ini salah satunya, salah satu pegangannya marketplace. Ini baru startup ya, baru dimulai
untuk barang-barang di sekitar Banyumas Raya, termasuk ya Banjar dan sebagainya. Promosi ke sini gratis. Cuma nanti kalau ada yang beli lewat sini, nanti paling dipotong berapa berapa persen, atau saya nggak tahu hitungannya gitu. Jadi kalau ada yang punya produk dan sebagainya, sebenarnya bisa diletakkan aja ke sini gitu. Nitip ya, di foto gitu. Nanti ditampilin di sini gitu. Saya pun kemarin juga punya produk, nitip di sini. Produknya adalah daging slice ya, ini contohnya, ini dua ini saya nitip gitu ya, saya nitip ini produk sepupu tapi bantu jualin gitu, daging slice. Bisa kalau teman-teman punya produk juga bisa untuk nitip di sini gitu. Itu ya, itu terkait dengan e-commerce-nya, e-commerce di mana kita tuh ketika melihat apa yang ada di gambar ini, di depan ini, kita jangan berpikir aku harap tuku, aku harap ini, coba berpikir kembali untuk saya mau menjual gitu di platform-platform tersebut ya. Eranya nyari duit ya, bukan sekarang ngabisin duit aja. Kalau udah punya duit baru ngabisin duit, it's okay gitu. Oke, yang kedua adalah e-learning ya, di pendidikan. Di pendidikan kita sendiri sedang melakukan ya. Kalau dulu yang namanya di negara berkembang seperti Indonesia, pendidikan kok online, nggak ketemu di kelas. Nah, tapi ternyata di masa pandemi ini kita dipaksa untuk melakukan hal tersebut gitu ya, dimana kita melakukan revolusi di dunia pendidikan dengan cara yang seperti ini. Dan ini tidak hanya terjadi di Indonesia tapi di seluruh dunia gitu, di seluruh belahan dunia seperti ini gitu. Nah, termasuknya UMP juga membuat platform tersendiri, yaitu platform e-learning di on class yang teman-teman sedang gunakan. Oke, masih banyak kebingungan, mungkin masih banyak yang belum paham karena kita juga sama-sama berproses, seluruh dunia itu sama-sama berproses. Hanya saja di negara maju itu salah satu contohnya adalah teman saya yang dulu pernah S2 di Leeds University di United Kingdom UK ya. Itu di setiap kelasnya itu dipasangi CCTV, di mana nanti ketika dia pulang, kan kadang-kadang mahasiswa asing ya pulang ke kos-kosan, tinggal buka websitenya, ngulang lagi apa yang tadi dikatakan oleh dosen di dalam kelas. Karena terkadang kan mahasiswa asing atau semuanya semuanya bisa ya, nggak hanya mahasiswa asing, kadang-kadang di kelas tadi ada yang miss apa sih yang dijelasin dosen. Nah itu bisa diulang lagi karena terekam ketika di kelas gitu. Nah mungkin nanti Indonesia masuknya ke arah situ juga, kita tidak pernah tahu. Atau justru kita malah blend learning. Blend learning itu apa? Suatu saat mungkin kelas bertemu itu bisa diminimalisir karena semua bisa dilakukan secara online, as long as sinyalnya ada gitu ya. Sinyalnya ada karena di Indonesia kan memang terkendala utama adalah terkait dengan masalah sinyal seperti itu. Nah, ini e-learning ya, TI multimedia tapi digunakan untuk pengajaran gitu, pengajaran. Oke. Juga teleconference ya, teleconference itu juga termasuk ya, termasuk. Oleh karena itu kemarin beberapa waktu yang lalu di seluruh Indonesia lembaga pendidikan termasuk Fakultas Pertanian itu mengadakan seminar tapi online. Pengisinya dari mana? Ada dari Sumatera dan dari Jawa Timur dan sebagainya, tetapi bisa ditemukan dalam satu tempat. Sama halnya dengan teman-teman ketika melakukan ospek kemarin ya, ospek organik ya, secara online itu juga sama gitu. Itu oke. Kemudian government ya, electronic government gitu. Kita pun sudah menuju ke arah sana gitu ya. Dimana dulu penyelenggaraan pemerintahan itu manual banget, administrasinya numpuk. Kita sekarang bertransformasi menjadi e-government ya, pemerintahan berbasis ICT, Information Communication Technology gitu ya. Transformasinya akhirnya kita ada perubahan budaya kerja. Jangankan di pemerintahan, di pendidikan seperti kami saja udah budaya kerjanya sudah berbeda gitu. Kalau dulu harus ngobrol, menjelaskan banyak, diskusi secara langsung, ya mau nggak mau dipaksa harus berinteraksi secara online, efisiensi gitu. Cuma memang banyak sekali yang harus dipelajari untuk menembel kekurangan-kekurangan tersebut. Terus adanya perubahan proses kerja juga sama, SOP dan kebijakan politiknya juga udah berbeda, peraturan dan perundangan, leadership dan sebagainya. Akhirnya muncul ada undang-undang UU ITE, kemudian ada muncul undang-undang terkait dengan pencemaran nama baik melalui sosial media. Akhirnya muncullah yang namanya digital forensik dan sebagainya. Nanti insya Allah kita akan ada pembahasan tersendiri terkait yang berkaitan dengan peraturan etika dan sebagainya.
Dimana pemanfaatan untuk ICT sendiri ya otomatis penggunaan internet gitu. Untuk Indonesia sendiri ini menjadi suatu PR yang sangat luar biasa karena penggunaan internet, penggunaan infrastruktur telematika ini belum merata di seluruh Indonesia. Kita nggak perlu ngobrol yang jauh-jauh seperti Papua, Nusa Tenggara, dan sebagainya. Di Jawa sendiri pun yang ibaratnya padat gitu belum tentu semuanya merata, atau di Purwokerto sendiri pun belum tentu semuanya merata. Oleh karena itu ini menjadi PR bagi bangsa kita ya kalau kedepannya ingin menyelenggarakan, contohnya di sini adalah e-government sendiri gitu, e-learning gitu dan sebagainya. Nah, berbeda dengan negara-negara yang memang sudah yang mungkin lebih kecil dan mudah untuk secara geografis kan, kalau kita kan kepulauan ya. Kalau yang satu pulau dan sebagainya kan mudah diaturnya, seperti Singapura, Korea Selatan, yaitu memiliki internet dan kecepatan yang sangat-sangat luar biasa gitu. Kemudian pemanfaatan ICT juga terkait dengan penggunaan sistem aplikasi. Makanya saat ini banyak sekali aplikasi-aplikasi yang muncul di Play Store. Baik itu aplikasi bersifat kepemerintahan ya, membuat SIM. Kemarin ada COVID ya, kita juga bisa download aplikasi yang terkait dengan hal itu untuk melihat perkembangannya seperti apa sih gitu. Kemudian ada standarisasi metadata dari pemerintah, data-data apa saja yang harus dipublis, yang diperlukan oleh masyarakat dan sebagainya. Jadinya lebih terstandarisasi antara satu daerah dengan daerah yang lain, dari Sabang sampai Merauke, karena berbasis data yang sama ya sama gitu. Adanya transaksi dan pertukaran data elektronik ya, gampang ya, surat menyurat dulu mungkin lama, sekarang secara elektronik saja. Bahkan di UMP sendiri pun surat menyurat diminimalisir untuk menggunakan paper gitu ya, fisik gitu, tapi dengan digital. Dan sistem dokumentasinya yang sudah mulai baik untuk standar pemerintahan. Oke. Contohnya seperti ini gambar-gambar ya, kita lihat perkembangan di negara kita maupun di negara luar Indonesia. Di Amerika Serikat sendiri untuk masalah pemilihan kepala daerah, kepala negara itu sudah dilakukan secara elektronik atau secara digital ya. E-voting ya, electronic voting gitu. Kalau di Indonesia mungkin kita masih nyoblos dengan kertas dan paku, tapi di Amerika Serikat sendiri sudah menggunakan device tersendiri ya. Mungkin kalau di sini bisa pakai HP atau ada alat tersendiri, yang pasti paperless gitu, tidak menggunakan paper. Otomatis hal ini lebih efisien, tidak lebih memakan biaya gitu, tidak memakan biaya. Cuma memang setiap kelebihan pasti ada kekurangannya. Salah satu contohnya ya karena itu berbasis digital ya, datanya era data seperti ini, takut-takutnya kan dihack atau seperti apa terkait dengan suara gitu ya. Itu salah satu contohnya gitu. Contoh yang lain misalnya kita yang gambar sebelah kanan ini gitu ya, gambar sebelah kanan ini kalau mau bikin SIM atau kartu tanda penduduk, maaf, KTP dan sebagainya, kita juga bisa secara online dan sebagainya. Di negara Eropa, saya lupa ini negara apa ya, di Finland atau di Swedia atau mana gitu, itu ditanamkan yang namanya chip gitu. Chipnya ditanam di tangan, tanamnya tangan. Jadi fungsinya untuk apa? Fungsinya ini kalau yang saya lihat di berita dan bahkan masuk ke berita mainstream, itu untuk kereta api. Naik kereta api, kalau biasanya kita pakai kartu, terus itu pakai ini, tinggal nunjukin tangannya aja langsung, mungkin ada barcode-nya ya, terscan, itu akhirnya boleh masuk dan sebagainya. Itu lebih memudahkan, tapi kita tidak tahu ya jangka panjangnya itu seperti apa, ditanamkan chip di dalam organ tubuh manusia. Nah, ini kita masih, itu negara yang sudah berpikir sampai sejauh itu. Bahkan kalau di negara maju kita sering lihat ada e-money. Di Indonesia pun sering ya, kalau teman-teman pakai GoPay, OVO atau di tol itu bayarnya juga pakai electronic money ya gitu. Dimana kita biasanya menggunakan kertas, nanti lama-lama cukup bawa simple kartu aja, transaksi, terima gaji, beli apa di supermarket, di Alfamart, Indomart dan sebagainya, semua cuma pakai kartu ya gitu. E-wallet juga ada ya, dompet digital. Nah itu mungkin lebih simple nanti arahnya ke sana gitu. Ada juga simulator ya kalau teman-teman membuat SIM, baik SIM A maupun SIM C atau SIM B gitu ya. Mungkin sekarang tidak perlu praktek langsung yang di tengah jalan dan sebagainya, tapi udah pakai
simulasi. Ini juga mendukung pemerintah mengefisienkan budget ya untuk mobil, mengefisienkan, mengefektifkan juga dan sebagainya. Semuanya untuk didukung untuk menjadi smart government, menggunakan electronic government dalam menjalankan pemerintahan. Kemudian ada juga terkait dengan search engine ya. Ketika kita berbicara masalah search engine, seringkali yang terpikir di benak kita adalah cuma Google. Padahal sebenarnya banyak sekali perusahaan yang mengeluarkan search engine ini, cuma dilalahnya Google itu yang bisa survive, bertahan. Sebenarnya masih ada Yahoo, Alexa, Excite, Aperture, Axvivis, AOL, MSN, LookSmart, AltaVista, Teoma dan yang lainnya. Cuma yang mungkin lebih user friendly di seluruh dunia bahkan adalah Google gitu. Google lah. Kalau kita apa-apa kan sekarang udah Google. Kita nggak tahu Google, Mbah Google dan sebagainya. Karena semua solusi atau semua jawaban ada di situ ya. Walaupun validitasnya juga perlu di cross check lebih jauh. Dan ini terus tentu saja memudahkan kita ya, dari teknologi informasi yang berbasis multimedia ini otomatis memudahkan di kehidupan kita untuk melakukan berbagai macam aktivitas tentunya. Nah, itu tadi secara umum ya, secara umum. Sebenarnya masih banyak lagi yang bisa kita ambil contoh satu persatu di berbagai lini. Tapi karena kita ada di bidang pertanian, kita spesifikkan di bidang pertanian dan khususnya di perdagangan ya, UMKM nanti. Nah, kita berbicara masalah pertanian Indonesia, di mana Indonesia ini merupakan negara agraris yang sumber daya alamnya sangat tinggi ya, potensi pertaniannya mendukung, terbentang garis khatulistiwa, iklim tropis, kena sinar matahari yang ya nggak kurang-kurang dibandingkan dengan negara 4 musim ya, kelembabannya juga ideal, kalau katanya Kus Plus itu tongkat kayu ditaruh aja bisa jadi tanaman seperti itu. Nah, oleh karena itu perlunya ini sentuhan teknologi ya, teknologi informasi ini bagaimana agar pertanian Indonesia ini bisa lebih survive, lebih berkembang lagi gitu. Karena kita tahu bahwa dari zaman dulu penjajahan pun kita dilirik karena apa? Karena sektor pertaniannya ya, pertanian, perkebunan, kehutanannya kita dilirik. Nah, perlunya sentuhan TI pada kemajuan pertanian kita sendiri gitu. TI sendiri memiliki fungsi pada kemajuan pertanian, diantaranya yang pertama adalah membantu petani untuk mengakses informasi. Informasinya macam-macam, bisa informasi pasar, informasi teknologi. Pertanian, perbedaan pertanian di negara maju dan di negara berkembang itu, di negara maju nanti kita mungkin lebih mendalami karakteristiknya di sosiologi ya. Cuma kalau dalam konteks ini, negara maju itu menanam bukan karena budaya, bisa juga karena budaya, tapi ada salah satu faktor pendukungnya adalah karena pasar itu butuh apa gitu, pasar itu butuh apa, sehingga mereka menanam hal tersebut, mereka ambil cukupnya untuk keluarga dan sisanya untuk diperdagangkan, makanya agribisnis gitu ya, agriculture for business gitu. Dan juga informasi tentang teknologi yang ada gitu, teknologi yang ada, perkembangan teknologi itu seperti apa gitu. Dunia pertanian zaman sekarang itu bergantung pada TI, baik di dalam bentuk apapun. Petani Indonesia khususnya memerlukan informasi yang berkaitan dengan dunia pertanian. Informasi tersebut bisa diperoleh di era informasi ini melalui media-media yang sudah tersebar ya. Informasi hasil penelitian, inovasi dalam bidang pertanian itu juga membantu peningkatan komoditas pertanian gitu. Kalau teman-teman mau di rumah gimana sih cara menanam sayuran hidroponik? Mungkin yang paling gampang adalah teman-teman langsung buka device, buka Google, ya kan? Nah, ini era informasi itu seperti ini. Sehingga tercapailah pembangunan pertanian yang diharapkan kalau secara kolektif keseluruhan. Nah, informasi dan pengetahuan pertanian akan menjadi pemicu untuk menciptakan peluang untuk melakukan pembangunan pertanian ya, dan mengurangi angka kemiskinan tentunya. Informasi apa saja? Produksi dan juga pasar. Pasar itu untuk apa? Agar petani melihat perkembangan harga pasar. Kira-kira saat ini bagusnya nanam apa ya, gitu. Tidak hanya menanam karena ya sudah budaya saja. Just culture saja dan back to agriculture nanti.
kepengennya adalah agribisnis gitu, nggak hanya sebagai budaya tapi bisa dimanfaatkan menjadi hal bisnis gitu. Nah, teknologi informasi dan komunikasi ini membantu memberikan informasi yang relevan dan tepat waktu ya, on time, sehingga memudahkan petani untuk mengambil keputusan dalam sebuah peluang untuk menghasilkan produk yang maksimal. Beberapa aplikasi di bidang pertanian sebenarnya sudah cukup banyak ya, sudah cukup banyak gitu. Mungkin belum diperkenalkan saja dengan lebih baik. Contohnya yang di kiri atas. Yang di kiri atas Agrimarket ini punyanya siapa? Ini punyanya orang India gitu. India ya. Ini informasi harga dan sebagainya ada di situ. Di berbagai daerah ini lagi panennya di mana dan sebagainya. Dan marketnya pun market-market yang berbeda. Ada flower market ya, flower market itu bunga, biasanya di daerah India Utara perbatasan Pakistan dan Cina itu kan ada gitu ya. Nah ini pun dikelola oleh siapa? Dikelola antara swasta dengan pemerintahnya, collab gitu, sehingga bisa di downgradekan ke orang-orang petani. Seperti yang diketahui bahwa sebenarnya India dan Indonesia ya more or less sama lah ya. Mungkin kalau saya lebih suka Indonesia gitu ya, lebih suka masyarakat Indonesia. Cuma kalau di India memang secara inovatif teknologi lebih banter daripada Indonesia. Oke, di Indonesia juga ada aplikasi petani yang bisa di-download di Play Store gitu ya, di-download di Play Store. Itu terkait berita-berita tentang pertanian. Bahkan mungkin ada aplikasi-aplikasi lain, saya nggak tahu di petani juga bisa apa enggak. Itu kayak sosmednya petani gitu, sosmednya petani ya, dimana kita tahu sosmed adalah untuk saling bersosialisasi. Gimana nih petani A di daerah Banyumas misalnya, menanyakan harga di Tegal gimana? Oh, Tegal lagi segini dan sebagainya. Oh, di sana segini-segini. Oke lah, kita langsung dijual ke sana aja, atau di ana barang masih ada enggak, kalau ada saya beli dong gitu gitu, seperti itulah. Nah intinya petani memang butuh untuk melek akan hal ini ketika kepengen survive. Kalau enggak seperti apa, kalau enggak ya petani hanya produksi, nanti yang akan bermain di situ pedagang-pedagang gitu. Atau sebenarnya dari mahasiswa ingin membantu petani berperan menjadi pedagangnya, tapi lebih care ya, nggak naikin harga atau nganjelokin harga seenaknya misalnya, itu bisa menggunakan aplikasi-aplikasi yang seperti ini gitu. Kemudian ada juga ini ya di sebelah kanan bawah ini ya, barcode. Di negara-negara maju sebut saja Jepang, nggak semua sih, nggak merata semua sepengetahuan saya, itu kita sudah di setiap produk pertanian itu sudah ada barcode. Nah, nanti ada aplikasi tersendiri di smartphone untuk membaca ya, barcode readernya itu dibaca seperti misalnya ini semangka nih. Semangka di barcode, langsung di situ nanti keluar informasi bahwa semangka ini ditanam di mana, siapa yang menanam, kelompok taninya atau personalnya ya, owner lahannya, kemudian profilnya ownernya atau usaha taninya itu seperti apa, dan juga cara perawatannya. Ini pakai pestisida atau enggak, kapan tanamnya, diperlakukan seperti apa dan sebagainya. Karena di negara maju orang-orang tuh aware akan kesehatan. Bahkan tidak hanya aware akan kesehatan, aware akan etika gitu ya. Akan etika gitu. Etikanya misalnya dengan petaninya ada di Okinawa. Oh, di Okinawa itu di sana ada apa namanya, pembuangan lahannya tidak bagus dan sebagainya. Ya walaupun itu produknya bagus, fresh dan sebagainya, ketika ada etika seperti itu mereka nggak mau beli. Kadang-kadang di masyarakat negara maju awarenya seperti itu. Bahkan salah satu kota di Jepang, Malangnya Jepang lah ya, Malang di Indonesia kan penghasil apel, di Jepang juga punya, saya lupa namanya apa. Itu dulu pernah bekas ledak, ada pabrik nuklir atau apa gitu meledak gitu, sehingga kena sekitar. Nah itu otomatis jadi aware sendiri ya, kesadaran tersendiri bagi masyarakat di daerah yang lain untuk ketika membeli produk tersebut. Oleh karena itu perlunya ada hal yang semacam ini gitu. Nah, nomor dua sama ya, nyambung dengan yang tadi ya, aplikasi untuk kemajuan adalah link sesama petani. Ya, tadi kita ngobrol masalah sosial medianya dan sebagainya. Petani bisa connect satu sama lain, jangan cuma anak muda aja yang connect satu sama lain, tapi petani juga perlu koneksi antara satu sama lain untuk penguatan juga, penguatan harga juga. Kalau petani berdiri sendiri-sendiri, otomatis akan kalah dengan pihak yang lebih kuat. Tetapi ketika bersatu gitu ya, terkoneksi, tidak hanya dalam satu area tapi antara satu area dengan area yang lain, otomatis uh, ini akan membantu untuk penguatan posisi tawar petani.
Yang ketiga ya ini otomatis yang ujung tombaknya ya, yaitu sebagai marketing produk online ya. Teknologi informasi berperan terhadap pemasaran hasil pertanian. Kadang-kala kita juga jarang ya melihat yang produk-produk pertanian di dipasarkan secara online gitu ya, secara online dan sebagainya. Tapi ternyata dengan adanya hal seperti ini kita bisa gitu, kita bisa untuk memasarkan produk pertanian agar lebih terspread lagi, tidak hanya di area kita tapi dari Sabang sampai Merauke at least secara di Indonesia. Banyak sekali ya platform-platformnya seperti ini itu secara online. Oke, saya coba kasih contoh ya. Dulu saya pernah ketemu sama orang Kemeranjen gitu. Kita lihat bibit durian dan masih ada enggak? Nih, kita lihat salah satunya itu punyanya orang Kemeranjen atau orang Kebumen karena ada dua orang. Oh, sudah tergeser. Ada websitenya. Saya ketemu sekitar tahun 2017. Jual bibit durian ya. Dan beliaunya saja nyuwun sewunya tidak atau hanya lulus SD kalau tidak salah kalau ditanya seperti itu, dan dia jual bibit durian di pinggiran jalan Kemeranjen itu dia bisa menjual setidaknya omsetnya selama 1 tahun atau 2 tahun itu mencapai omset ya, bukan bersih ya, uh, itu sampai 400 juta. Jualannya lewat apa? Lewat website dan juga lewat Facebook. Nah, hanya bikin seperti ini. Oh, sudah tergeser jauh ternyata. Nah, ini ada seperti itu. Nah, kalau teman-teman mungkin ada yang mau jualan, nah bisa juga dibuat yang seperti ini. Ini Pak otomatis worldwide ya, atau bahkan se Indonesia. Dan saya tanya pun yang punya saya tanya yang punya itu ngirimnya bisa sampai Medan, bisa sampai macam-macam. Hanya modal dua, yang satu adalah website, yang kedua adalah Facebook seperti itu di Indonesia. Saya ini kayaknya webnya sudah tergeser jauh ya, punyanya beliau-beliau yang saya kenal ini sudah tergeser di page berapa gitu. Pada intinya ya seperti itu gitu. Dimana kita sekarang perlu sekali yang namanya mulai masuk ke dalam teknologi. Mungkin di daerah teman-teman sendiri ada punya potensi apa ya, nggak harus durian gitu ya, yang simpel-simpel aja kayak kokopit ya, hasil limbah gitu, ketika dipasarkan ya bisa semuanya itu saat ini, apalagi era informasi ini, semua itu bisa terjual. Setiap barang itu punya jodoh pembelinya, tinggal bagaimana cara menemukannya, mematchkannya gitu, dan semuanya bisa dilakukan secara digital atau online saat ini. Kemudian keempat, sebagai media penyuluhan seperti tadi e-learning ya, saat ini yang namanya TI gitu ya, sudah bisa untuk aspek pendidikan, bahkan pendidikan kepada petani ya, bahkan melalui hanya PowerPoint saja gitu ya, di daerah pedesaan-pedesaan itu sudah bisa menikmati hal-hal tersebut ya. Kita tinggal menjadi perantara saja agar para petani di Indonesia mereka lebih tahu gitu. Mungkin mereka kalau untuk mempelajari TI gitu ya secara intens gitu kayaknya sedikit susah. Kenapa tidak kita yang bisa nyantel gitu ya, bisa menangkap informasi ini, kita salurkan kepada mereka atau kita bantu mereka saja ya, mereka yang punya produk biar kita yang masarin nih gitu. Nah itulah, dan kita nanti dapat margin dari situ. Nah itu salah satu agribisnis di situ. Selain keuntungan diri sendiri juga keuntungan untuk masyarakat, dalam ini adalah masyarakat petani. Oleh karena itu konklusinya ya, kita manfaat TI, sebenarnya TI bermanfaat untuk berbagai macam aspek termasuk dunia pertanian, bahkan untuk diri kita pribadi gitu. Tergantung kita memanfaatkannya apa tidak. Kita mau memanfaatkan untuk konsumtif atau kita justru produktif ya. Making money from TI gitu ya, from IT ya. Kita bisa-bisa aja gitu. Apalagi kita sudah punya kekuatan atau ciri khas bahwa kita adalah negara pertanian agraris dan olahannya banyak sekali. UMKM, lihat bisnis makanan pun luar biasa kesebarnya di Indonesia, dan kita punya 260 juta jiwa konsumen yang siap menyerap.
pengusaha kita itu baru di 1% gitu. Di 1%-nya berarti itu ada berapa? Sisanya kemana gitu ya? 99%-nya kemana? Atau 98% kemana? Ya konsumen. Maka dari itu negara-negara luar menyasar Indonesia menjadi sasarannya ya. Apa-apa dijual ke Indonesia dan laku gitu. Dan kenapa kita yang dari negara asli kita tahu karakteristik Indonesia, kenapa kita tidak memanfaatkan hal itu dengan berbasis TI. Itu saja untuk pertemuan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.